Halo sahabat nonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita di drama Friendly Rivalry? Yuk kita mulai jalur cerita kelanjutan episode 5 dan 6 ya. Ternyata di ponsel Ji itu banyak banget foto-foto dokumen tentang Sulgi. Mulai dari identitas lengkap ayah Sulgi, status pernikahan ayah Sulgi dengan istrinya yang sekarang, nilai rapot Sulgi yang menginfokan kalau Sulgi selalu ranking 1 di sekolah lamanya, dan bahkan poster pencarian Sulgi hilang zaman dulu. Di sisi lain, Chaekyong mencoba mencari di internet tentang kelalaian medis yang dilakukan oleh ayah Jae. Dan sepertinya dia menemukan sesuatu. Pagi harinya, Jae terbangun dari tidurnya, dan dia udah nggak menemukan Sulgi di sampingnya. Ternyata malam sebelumnya, saat Sulgi lagi mandi, Jae menginstal aplikasi pelacak di ponsel Sulgi. Jadi sekarang Jae bisa ngeliat tuh di mana Sulgi sedang berada. Ketika Jae dan ayahnya sedang sarapan bersama, mereka membahas tentang kakak Jae yang bernama Yuna. Dari percakapan mereka, kita jadi tahu kalau baru-baru ini, Yuna menjalani ujian dan gagal lagi. Karena gagal terus, jadinya Yuna nggak pulang ke rumah. Tapi ayah Jae bahkan nggak berniat mencari putrinya itu. Di sekolah, Jae masuk ke kelasnya. Tapi Sulgi yang melihat Jae langsung segera pergi meninggalkan kelas. Melihat itu, Jae mengejar Sulgi dan bertanya, "Kenapa kok tadi Sulgi pulang duluan dan nggak nungguin Jae bangun?" Dengan nada datar, Sulgi menjawab, "Itu karena ibunya menyuruh Sulgi pulang. Jadi dia pulang duluan." Saat Sulgi dan Jae masuk ke ruang administrasi, mereka melihat Nari yang sedang mengurus kepindahannya. Dengan segera, Jae menarik Sulgi agar mereka bisa berpamitan dengan Nari. Kembali ke kelas, guru bahasa membagikan hasil karya tulis para siswi dan menegaskan kalau di kelas itu hanya satu aja yang menurutnya terbaik, dan itu ditulis oleh Sulgi. Para siswi ingin agar guru bahasa membacakan tulisan Sulgi, tapi guru bahasa tidak melakukannya karena sepertinya tulisan Sulgi itu adalah tentang kehidupan pribadinya. Karena penasaran, Jae langsung meminta agar Sulgi memperlihatkan tulisannya. Tapi Sulgi mengatakan kalau nggak ada yang spesial kok dari tulisannya, dan segera menyimpan tulisannya itu ke dalam tasnya. Ketika jam istirahat, seorang siswi yang masih belum tahu siapa mendatangi meja Sulgi dan mengambil tulisan Sulgi. Jadi sewaktu Sulgi kembali ke mejanya, dia menyadari kalau karya tulisannya sudah menghilang. Keesokan harinya di kelas, tiba-tiba seluruh siswi di kelas itu mempunyai salinan tulisan Sulgi. Jadi sepertinya seseorang yang telah mengambil tulisan Sulgi memfotokopi dan membagikan tulisan Sulgi ke setiap siswi di kelas itu. Saat Chaekyong membaca sekilas tulisan Sulgi, Chaekyong menyadari kalau ayah Sulgi dulu adalah guru di sekolah Jaehwa, dan ayah Sulgi juga adalah korban dari kelalaian medis ayah Jae. Melihat para siswi di kelas itu mulai membaca karya tulisan Sulgi, Jae langsung mengambil semua kertas itu dan memperingatkan mereka agar mereka nggak membaca tulisan Sulgi tanpa izin dari Jae. Sulgi yang melihat aksi Jae lalu mengajaknya untuk berbicara berdua. Sulgi kemudian memperlihatkan ponselnya kepada Jae. Di ponsel Sulgi terdapat semua foto-foto dokumen tentang Sulgi yang Sulgi ambil dari ponsel Jae sebelumnya. Sulgi bertanya, bukankah dari awal Jae sudah tahu Sulgi besar di panti asuhan? Dan ayah Jae adalah guru di Jaehwa yang meninggal baru-baru ini. Sulgi juga punya video yang Jae pakai untuk mengancam Nari. Ternyata di video itu, Jae menarik ikat rambut Nari, dan Jae ingin melakukan tes pada rambut Nari. Karena Jae tahu kalau Nari menggunakan narkoboy. Langsunglah Nari berlutut dan memohon agar Jae tidak menyebarkan video tersebut. Sekarang dengan tampang tidak bersalah, Jae mengatakan kepada Sulgi, seharusnya Sulgi berterima kasih kepada Jae, karena Jae menyingkirkan semua sampah yang mengganggunya, sembari mengembalikan ponsel Sulgi. Tapi Sulgi bertanya, kenapa Jae punya data pribadi Sulgi? Buat apa kan gitu? Namun Jae nggak mau membahas dan menjawab pertanyaan Sulgi tersebut. Jadi Sulgi menantang Jae dengan mengatakan kalau dirinya lah yang diam-diam membagikan tulisannya kepada seluruh siswi di kelas. Sulgi menegaskan kalau dia nggak malu dengan latar belakang hidupnya yang sulit, sembari mengklaim kalau Jae tidak tahu apa-apa tentang Sulgi. Di kelas, Chaekyong mendatangi Sulgi untuk mengajaknya ke acara pelantikan ketua OSIS yang baru. Di sana, Chaekyong tanya, apakah benar ayah Sulgi itu Woo Do-yuk, yang pernah menjadi guru di SMA Jaehwa? Jika benar, berarti ayah Sulgi meninggal di pusat medis J kan? Sulgi tentu bingung, kok Chaekyong bisa tahu? Chaekyong kembali menjelaskan, kalau sekarang ini ibu tiri Sulgi sedang menuntut ayah Jae karena kelalaian medis yang terjadi pada ayah Sulgi. Dan ibu Chaekyong lah pengacara yang menangani kasus kelalaian medis tersebut. Sulgi mengklaim kalau dia sama sekali nggak tahu tentang hal ini. Dalam perjalanan pulang, Chaekyong mengklaim kalau Jae sengaja mendekati Sulgi agar ayah Jae bisa berdamai dengan ibu tiri Sulgi. Jadinya kasus kelalaian medis ayah Jae bisa selesai. Mendengar Chaekyong begitu baik, Sulgi tanya, kenapa kok Chaekyong baik banget sama Sulgi? Chaekyong menjawab, kalau dia begini bukan karena dia menyukai Sulgi atau apapun itu. Chaekyong hanya punya rasa rendah diri terhadap Jae.
Jadi sepertinya Chaekyong ingin melihat Jae jatuh. Saat Sulgi kembali ke rumahnya, dia mulai menggeledah rumah ibu tirinya itu untuk menemukan berkas dokumen tentang gugatannya kepada ayah Jae. Saat sedang mencari, Sulgi menemukan kalau ada dokumen klaim asuransi sebesar 500 juta won, serta beberapa surat kaleng di sebuah amplop berwarna hijau. Surat-surat itu tertulis hukum sebab akibat. Tidak ada rahasia yang abadi di dunia ini. Menurutmu, kenapa suamimu bisa meninggal? Setelah melihat ini semua, tentu saja Sulgi makin kepikiran. Tapi dia tidak mengkonfrontasi ibu tirinya tentang semua hal ini. Lalu kita melihat kalau ujian tengah semester akan diadakan 8 hari lagi. Sulgi menghadapi persiapan ujian tengah semester ini dengan pergi ke psikiater terdekat untuk meminta obat yang biasanya dia beli secara ilegal. Tapi kali ini Sulgi tidak dapat memperolehnya, karena psikiater itu mengharuskan Sulgi untuk melakukan tes yang harganya cukup mahal. Sedangkan Chaekyong, dia mengalami sakit hate yang membuatnya menderita dan sangat mengganggunya dalam belajar. Sehingga dia pergi ke dokter kandungan dan minta dipasangkan KB, agar lapisan rahimnya menipis. Sehingga membuat Chaekyong tidak hate. Sementara Jae, dia belajar sembari mendapatkan infus dari rumah sakit ayahnya. Karena Sulgi nggak bisa mendapatkan obat yang biasa dia minum, dia berusaha mengunjungi beberapa klinik psikiater. Tapi hasilnya nihil. Sulgi tetap tidak bisa mendapatkan obat yang diinginkannya. Dalam perjalanan pulang, Sulgi mendapatkan telepon dari Sujin. Sujin ini adalah teman kerjanya dulu saat mereka kerja membeli obat dengan resep palsu. Sujin memohon agar Sulgi meminjamkannya 1 juta won. Tapi Sulgi langsung mematikan panggilannya dan bahkan memblokir nomor Sujin. Setelah itu, Sulgi mencari di internet tentang obat yang biasa dia minum. Nama obatnya adalah Concerta. Dia akhirnya menemukan satu akun yang menjual obat itu. Nama akun itu adalah Consortin. Tapi Consortin meminta Sulgi untuk memasukkan kode sebelum membeli. Karena baru pertama kali beli online kayak begini, Sulgi bingung harus masukin kode apa. Lalu Sulgi lihat ke profile picture Consortin. Di profile picture Consortin ada foto burung dari kertas origami. Sulgi jadi ingat kalau teman sekelasnya yang bernama Ara pernah memberikannya burung kertas tersebut. Untungnya, Sulgi masih menyimpan burung kertas itu. Dia membuka lipatan burung kertasnya dan menemukan sebuah kode di sana. Langsunglah Consortin tanya, "Kamu butuh apa?" Dengan segera Sulgi menuliskan pesanannya. Terungkap kalau memang benar, Ara lah pemilik akun Consortin itu. Dia menyuruh Sulgi untuk menaruh 100.000 di lemari perlengkapan kebersihan taman bermain X 1 jam lagi. Tapi setelah itu, Ara menuliskan pesan kepada akun bernama Dive. Ara meminta stok obat itu kepada Dive. Dive berkata obatnya ready stock. Ini untuk pelanggan baru apa lama? Ara menjawab, itu pelanggan baru. Dari kodenya sepertinya itu kode dari murid pindahan. Wah, berarti Ara tahu nih kalau Sulgi yang mau membeli dari dia. Tapi siapakah orang di balik akun Dive? Seperti yang diinstruksikan, Sulgi langsung menaruh uangnya di lemari perlengkapan kebersihan, dan dia pun pergi. Lalu seseorang datang ke lemari perlengkapan kebersihan dengan menggunakan skateboard. Dia mengambil uang itu dan kemudian menaruh obatnya. Tapi Sulgi ada di sana untuk memergoki orang tersebut, dan ternyata orang itu adalah Jae. Tapi Jae nggak kaget dengan kehadiran Sulgi, karena tadi kan Ara sudah kasih tahu. Berarti terjawab sudah ya, Dive itu adalah Jae. Jae menyindir Sulgi. Oh, jadi metode belajarmu itu adalah dengan menggunakan obat itu. Sangat mengecewakan ya. Sebelum Jae pergi dari sana, dia mengatakan kalau obat yang Sulgi pesan itu sedang kosong. Jadi dia memberikan obat yang lebih kuat dari itu, dan menyuruh Sulgi untuk mencobanya. Mendengar itu, Sulgi langsung menghentikan Jae, dan memintanya untuk mengembalikan uangnya. Intinya, Sulgi nggak jadi beli deh. Jae bertanya, "Kamu yakin? Emang bisa tanpa obat kamu mempersiapkan ujian tengah semester dengan baik?" Di Jewa, semua orang mengandalkan obat untuk tetap terjaga dan belajar. Jae kemudian mengajaknya bertaruh. Jika dalam ujian tengah semester ini Sulgi mendapatkan nilai yang lebih baik dari Jae, Jae akan memberitahu Sulgi mengapa dan bagaimana Jae mendapatkan seluruh data Sulgi. Jadi kalau Sulgi ingin mengalahkan Jae, Sulgi harus meminum obat itu. Jae bahkan memberikan latihan soal dari tempat bimbelnya kepada Sulgi. Di tempat lain, Yeri mendatangi sebuah klub malam. Dia ternyata ingin menjual dirinya untuk menghasilkan uang. Sedangkan Sulgi, dia membuka kiriman dari Jae tadi itu. Ternyata obatnya diselipkan di dalam pembalut wanita dong. Buset dah siswi-siswi ini ya. Kembali ke klub malam. Sebelum Yeri meninggalkan tempat itu, seorang detektif menanya Yeri tentang foto seorang perempuan. Yeri bertanya, apakah orang itu menipu uang seseorang? Detektif menjawab, kalau Yeri nggak perlu tahu tentang itu. Akhirnya Sulgi memutuskan untuk meminum obat dari Jae. Dan efeknya tentu lebih dahsyat dari sebelumnya. Biasanya Sulgi hanya merasa seperti sedang tenggelam di dalam air. Tapi kali ini Sulgi melihat air membanjiri tempatnya berdiri.
Apa yang akan terjadi dengan Sulgi? Dan siapa perempuan yang dicari oleh detektif tersebut ya? Mari saksikan kelanjutan ceritanya ya sahabat tonton. Sampai jumpa.